Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, saat ini kita akan bukan mengomentari ya, melihat keadaan semakin tidak kondusif. Makanya saya kasih judul ini berat, gitu ya, berat hubungan ini untuk bersatu lagi kayaknya. Kenapa demikian? Saya bilang karena Mas Iyun juga sudah susah dikendalikan, artinya sudah mengendalikan dirinya sendiri aja susah nih. Dia kayak cari pembenaran sendiri menurut saya. Makanya banyak sobat-sobat ngaret yang terpengaruh ya. Bahkan ada yang iba. Termasuk saya sebenarnya iba. Iba dalam arti kata bukan bukan kasihan ke Mas Iyun, itu tidak, akan tetapi kasihan ke semuanya. Artinya ke semuanya itu ke pihak barat juga kasihan. Artinya kisahnya itu ya. Dia pokoknya intinya dia memposisikan terzolimi. Dan makanya banyak sebagian sobat ngarit yang terprovokasi oleh kata-katanya Ijun. Ya Allah, kadang itu susah. Saya memang mau ngomong apa susah lah kalau sudah begini. Artinya susah itu begini. Keadaan semakin kacau. Rasa kepercayaan dari pihak barat itu sudah kayak hilang. Dan kayak buah si malakama lagi, dia mau bergerak maju hancur, ya kan? Mau mundur juga hancur. Tapi kalau saran saya, ini sekedar saran saya, kalau ini sikap Mas Iyun seperti itu ya mending untuk barat ya balik kanan saja. Saya bukan memprovokasi, bukan, akan tetapi ibaratnya begini, buat apa kita mengikuti orang yang tidak mau memperjuangkan? Ibaratnya beginilah, gila ilustrasinya begini ya. Fauzana itu sudah mati-matian, artinya sudah berusaha meyakinkan ibundanya, meyakinkan keluarganya bahwa Mas Iyun ini bisa berubah, Bu. Maksudnya berubah itu bukan berubah dari apanya, semuanya. Mulai dari ekonominya, mulai dari sikapnya, mulai dari istilah kesejajaran untuk mentalnya. Karena Fauzana yakin di belakang Mas Iyun ada orang-orang hebat seperti Papi Tomli dan orang-orang yang hebat lainnya itu bisa merubah Mas Iyun. Akan tetapi ya itu tadi, kembali lagi pokoknya Mas Iyun justru malah balik menyerang. Balik menyerang bagaimana? Artinya kan masalah itu kan masalah lama diungkit kembali gitu loh maksud saya. Kalau dia bilang kontaknya diblokir semua, nyatanya dia masih bisa VC-VC-an itu. Ya kan? Masih sambung juga itu. Bahkan si Fauzana sendiri juga masih mengharapkan Iyun juga kan. Itu artinya apa? Masih ada kesempatan sebenarnya kalau dia mau berjuang, itu loh. Akan tetapi sudahlah, semua kayak sudah terlambat. Sudah terlambat karena Mas Iyun semakin menjadi-jadi itu. Dengan klarifikasinya yang kemarin itu seolah-olah dia itu terzolimi ya, merasa kayak minta dikasihani sama teman-teman sobat ngarit semua ya. Ya, bagaimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur lagi. Ya terpaksa terima resiko. Kalau saya dari pihak Wasana yang mending balik kanan, nggak usah dilanjut, nggak apa-apa, terima dengan lapang dada kalau Mas Iyun itu tidak serius. Menurut saya serius pun ibaratnya mentalnya hanya sebatas ujung istilahnya mental untuk melamar atau menuju keseriusan itu nggak ada, istilahnya keberanian untuk mewujudkan keseriusan itu menurut saya nggak ada. Jadi saran saya untuk barat balik kanan saja. Karena sudah kepalang tanggung ini. Kalaupun sampean barat itu mengejar terus, sakit, itu lebih sakit lagi. Itu lebih sakit lagi. Itu. Ya, memang belum jodoh gitu aja. Wujudkan istilah impian masing-masing. Mas Iyun ingin jadi bos muda, silahkan, tidak ada masalah, justru itu bagus. Fauzana menjadi istilahnya penyanyi yang terkenal. Saya yakin kalau putus dari Mas Iyun banyak juga yang menyukai Fauzana. Sama juga Mas Iyun juga. Mas Iyun nanti akan menemukan jodoh yang selevel mulai dari mungkin
mentalnya yang bisa mengimbangi. Karena perjodohan itu atau istilahnya pernikahan lah, atau istilahnya pasangan itu kalau tidak satu frekuensi berat ya. Ini ya pengalaman juga mungkin buat pelajaran kita semuanya. Namanya pasangan itu ya memang harus satu frekuensi. Begitu. Kalau menurut saya, pandangan saya, Fauzana dan Iyun itu sebenarnya sudah satu frekuensi, tapi mental aja yang kurang. Mental aja yang kurang satu frekuensi gitu ya. Jadi untuk Mas Iyun ya saya ucapkan selamat. Selamat apa? Dia katanya sudah terlepas dari beban. Ya memang beban. Mas Iyun itu beban, mencintai Fauzana itu beban berat sekali. Karena dia tidak mampu, menurut saya tidak mampu. Ya mudah-mudahan ini kata-kata saya didengar dan menjadi tantangan kalau dia mampu, buktikan. Tapi saya yakin tidak mampu. Mentalnya belum mampu menghadapi keluarga Fauzana. Kalau mampu ya alhamdulillah. Seluruh sobat ngarit dan seluruh Nusantara senang mendengarnya. Tapi saya yakin tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Karena egonya lebih tinggi. Tuh, yang perlu disadari. Dan yang kau lawan ini bukan Fauzana lagi. Ini sudah orang tuanya yang kau senggol kemarin waktu itu. Entah itu fitnahmu atau kata-katamu atau karangan sendiri. Ya kan, kita kan cuma penikmat atau istilahnya cuma pengamat ya kan. Karena yang namanya penolakan itu begini loh. Ini pengalaman saya juga, saya ceritakan ya. Saya dulu juga begitu Mas, saya itu pernah juga. Orang tuanya kayaknya tidak suka sama saya. Ya kan, orang tuanya tidak suka. Bahkan itu kan ada dua orang tua kan, namanya bapak sama ibu kan. Yang satu suka, yang satunya tidak suka kan begitu. Tapi karena kita yakin, ya kan, kita yakin yang penting harga diri kita kan sebagai laki-laki harus dijaga, harus dipertaruhkan harga diri kita. Kalau kita cuma kayak maju ndak, ya susah nanti. Pasti ujung-ujungnya yaitu tadi kalah, nangis, kasih yang tak sampai. Kan tapi waktu itu saya beranikan diri mencoba. Tidak apa-apa, ini untuk harga diri loh ya. Saya mencoba. Karena perempuan sudah suka sama kita itu kita harus berani loh. Kita harus berani buktikan ya kan. Nah, kita mencoba ngomong sama orang tuanya. Kan biasanya kalau biarpun saya yakin lah saya orang Tulungagung ya kan. Saya istilahnya tahu betul juga. Orang tuh ya memang harus melamar dulu, artinya melamar pribadi dulu. Kalau tidak melamar pribadi, ya rata-rata kalau di Jawa itu kalau sudah berani menggandeng atau istilahnya pacaran sama anak perempuan itu biasanya orang tua perempuan pasti tanya. Basa Jawa ini ditotok lah haran ya, ditatak ya. Apakah kamu serius sama anak saya? Jadi kalau berani kita balik tanya. Pak, Bu, saya sudah lama buat kenalan sama anak ibu. Bagaimana kalau saya ingin mengajak dia lebih ke jenjang serius? Kan begitu. Baru nanti tanggapannya bapak ibunya itu bagaimana. Kalau menolak, wah biasanya menolak secara ya, lebih baik berteman saja, gitu, biar awet. Itu namanya menolak secara halus. Kalau menolak secara kasar, ya maaf ya Dek ya, saya bukan apa ya, ini anak saya sudah saya jodohkan sama ya itu baru nanti saya sendiri pun akan mati-matian bela Mas Iyun. Kalau seperti ini saya mau bela siapa? Ya lebih condong ke Fauzana mungkin ya, kasihan begitu, kasihan. Tapi tidak perlu dikasihani karena dia sudah mempunyai pamor yang tinggi begitu ya. Jadi ya buat semuanya kayaknya berat untuk kembali, itu berat karena ya yang diserang Mas Iyun kemarin itu dari klarifikasinya itu bukan Fauzana lagi melainkan orang tuanya. Dan Mas Iyun pantang, bagi Mas Iyun mungkin untuk minta maaf itu bagi Mas Iyun pantang ya, karena egonya juga tinggi gitu ya.
Jadi buat pelajaran kita semua aja, penikmat lah. Siapa tahu mungkin teman-teman dari Sobat Ngarit atau penikmat itu mempunyai masalah hal seperti ini, ya begitu. Buat ambil pelajaran saja. Oke? Sampai di sini dulu, mungkin kita sambung lagi besok ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.